Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Di pagi hari ini kita akan mengulas kembali, mereview satu hari kemarin dan akan mencoba untuk memetakan satu hari ke depan. Hari ini Jumat tanggal 15 Juli 2022. Di studio kami menunjukkan pukul 5.52 menit waktu Indonesia Barat, 8 menit dari sekarang untuk berganti candle di candle 1 jam. Kita masih melihat di jejak yang sudah kita analisakan kemarin, bukan kita sekali lagi mencari analisa yang valid, bukan kita mencari pembenaran dan selalu berpikir yang kita analisakan sesuai. Karena kita sudah menyampaikan berulang kali, tidak perlu penting dan tidak harus yang kita analisakan, yang kita entrykan sesuai dengan kondisi pasar. Tetapi semua harus kita perhatikan, harus kita perhitungkan, dan harus sudah kita simulasikan jika terjadi yang tidak diharapkan. Pertama kita lihat di posisi awal ya. Diawali kita dengan buy stop dan sell stop. Buy stop, ada sell stop di sana, masing-masing dengan harga yang ada. Kemudian pasar bergerak turun, tidak sampai menyentuh naik lagi, bergerak turun, artinya di posisi awal kita sudah dapat profit 460-an di dua candle terakhirnya. Candle pertama tersentuh dan kalau kita mungkin sudah memenuhi syarat target 284 ya, bisa jadi kita close dan bisa jadi kita menunggu hingga di candle selanjutnya. Semuanya bergantung tingkat kecemasan masing-masing, semua bergantung bagaimana kita menghadapi kondisi dan yakin dengan yang ada di runningnya. Tentu semuanya harus kita perhitungkan dan kita pertimbangkan seandainya nanti berbalik. Satu posisi kita sudah dapatkan di sana, ya seandainya kita lupa pun masih bergerak sangat kuat ke bawah dan luar biasa. Namun demikian kita tidak pernah tahu pergerakan market akan sampai di mana, bahkan sampai di posisi bawah pun kita tidak pernah tahu. Yang terpenting kita sudah membuat satu rencana, satu entry posisi sudah dapat keuntungan. Selanjutnya di posisi kedua di limit buy, kita di 17.12 ini ternyata tersentuh di candle yang doji ini dan selanjutnya ternyata naik lagi. Minimal kita dapat sekitar 360-an dan ini sudah memenuhi syarat target satu transaksi. Makanya penting dan perlu kita mengetahui kapan kita exitnya dan bagaimana strategi kita ketika market itu tidak sesuai atau bahkan kembali berbalik dari yang kita analisakan. Kalau tidak siap semuanya, begitu market berbalik kita akan panik dan kebingungan. Apa yang kita lakukan? Yang terjadi apa? Yang terjadi ketika di posisi bawah kita mengambil posisi sell. Apakah mengunci dengan lot yang sama atau bahkan kita melakukan averaging dengan posisi yang berbeda dengan lot yang berbeda. Ada yang menempatkan posisi sell di sini dengan lot 2 kali dari buy-nya. Yang terjadi begitu entry sell 2 kalinya marketnya naik, tambah kacau. Maka ini harus diperhatikan. Saya sering sampaikan perbanyak latihan, perbanyak belajar untuk melakukan recovery dengan jarak yang masih aman. Kalau jaraknya sudah terlalu jauh seperti ini, 1.500 sudah akan berat untuk kita lakukan recovery. Silakan kembali diulang
materi yang pernah kita sampaikan berkait dengan materi recovery dan manajemen risiko. Di sana sudah kita sampaikan banyak hal. Kalau kita hanya mencuplik analisa, nanti yang ada analisanya buy ternyata turun, analisa sell ternyata naik. Karena yang difikirkan yang enaknya. Diingat, difikir kalau melihat analisa orang, kalau melihat signal orang itu pasti sesuai. Dan berharap kalau buy nanti naik, sell nanti turun. Artinya tidak mau berpikir, tidak mau berusaha untuk memahami, tidak mau belajar untuk kita tahu banyak hal, bagaimana cara nanti menyelesaikan, bagaimana cara nanti melakukan batasan resiko ketika tidak sesuai. Baik, ini mungkin pengantar dan reviewnya, mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk kita memperbaiki teknik dan strategi kita, termasuk cara kita untuk recovery, sehingga kualitas trading kita menjadi lebih baik. Kita bukan yang terbaik, tetapi kita menyampaikan agar teman-teman tidak terjebak di dalam mindset yang salah di dalam trading. Sesuai silahkan dijalankan, tidak sesuai silahkan skip saja. Ya, tujuan kita adalah baik, membenahi cara pandang dan cara berpikir dalam trading. Ya, tentu khususnya yang sesuai, apakah day trading ataukah scalping yang sesuai dengan tipenya yang diambil. Baik, kita lanjut untuk hari ini. Kita akan mencoba untuk memetakan satu hari ke depan dengan melihat histori yang ada, dengan melihat pergerakan yang ada, kecenderungan yang sangat kuat sekali. Dimulai dari weekly, karena hari ini hari Jumat. Artinya hari Jumat ini mau tutupan candle 1 minggu. Kalau kita amati masih berada di jajaran ini ya, karena ini cukup banyak, bisa jadi nanti naik turunnya bisa sekitaran ini ya. Masih ada peluang, masih ada potensi untuk masih bergerak lagi hingga di 1677. Artinya hati-hati ketika kita nanti mengambil posisi-posisi buy atau melawan arah. Ya, bukan tidak boleh, tapi segera kita close, segera kita keluar dari posisi ketika marketnya mulai berbalik, mulai kembali ke tren. Di posisi time frame daily yang kemarin ini ada momentum seller yang kuat. Meskipun ada penolakan di sana, tetapi momentum seller jauh lebih kuat. Artinya memang trennya masih kuat turun. Tidak ada petunjuk kuat market itu bergerak naik. Hanya ada petunjuk awal marketnya akan naik karena ada penolakan. Petunjuk awal ini tentu membutuhkan satu konfirmasi. Karena itu masih berpeluang turun lagi. Bukan berarti langsung turun terus, nanti ada naik turun pasti. Karena itu kita manfaatkan yang ada dulu. Yang terdekat kita manfaatkan untuk buy dan sell. Tidak masalah nanti pada akhirnya turun. Yang terpenting kita masih bisa taking profit di sana. Oke, kita buat dua jarak yang tidak terlalu jauh karena ini berada di level juga. Intinya peluang yang kita ambil adalah peluang pergerakan di awal ya, karena masih bukaan ini pasti nanti akan bergerak naik turun. Oke, kita buat yang dekat di buy stopnya 17.13. Buy stop di 17.13 ini yang pertama. Kemudian yang kedua kita buat yang sell stopnya
di 1707.42 ya. Perhatikan ini karena dimulai dari warna hijau pertama, buy stop kita targetkan di 300 hingga 600 sehingga target yang realistis di sana. Target yang paling dekat kita bisa tentukan atau bisa ambil di 17.18 sekitar 500 sekian. Namun demikian sekali lagi bisa jadi nanti pergerakan cukup kecil dan berat untuk terus naik sehingga di tengah jalan profit yang ada kita bisa close lebih awal, mungkin 200, mungkin 300. Melihat kondisi pergerakan. Ya, kalau kita bersabar ya silakan boleh-boleh saja menentukan lebih tinggi dengan batasan resiko yang terukur di sana. Sementara sell stopnya atau sellnya kita targetkan mendekati support di sini, mendekati supportnya untuk sell stopnya. Kemudian di posisi ya di levelnya kita bisa gunakan koreksi. Ini bukan pembalikan tapi koreksi. Buy limit di 1697,9 sekian ya. Ini untuk memanfaatkan koreksi karena pergerakan belum terlalu banyak. Namun demikian ini ada support yang cukup kuat di sana. Kalau ternyata di support ini ada penolakan yang kuat, ada konfirmasi, bisa jadi ini menjadi awal titik baliknya. Kemudian untuk yang di atas, di mana kita manfaatkan wilayah koreksinya. Wilayah koreksi kita tempatkan di sini. Kita ukur dari titik terendahnya. Oke, cukup untuk kita menempatkan sell limitnya. Sell limit di 1752.57. Kita menempatkan sell limit di 1752.57. Kemudian kemarin karena cukup panjang range hari yang kemarin ini kita nanti bisa market naik pun bisa bergerak hingga mendekati level di atas. Sehingga di sini kita nanti bisa menempatkan sell limit pula. Termasuk ketika dia turun bisa jadi lebih panjang. Ya. Bisa jadi lebih panjang. Kita bisa gunakan H4 untuk melihat atau D1 untuk melihat. Nah, ini sampai mendekati level di sana. Di 1678 bisa kita tempatkan buy limit, termasuk yang di atas di 1743 kita bisa tempatkan sell limitnya. Namun demikian karena ini cukup jauh kita bisa lakukan nanti mengikuti update-nya, kita bisa lakukan setelah pergerakan terlihat di sana. Artinya ketika dia mulai bergerak naik, minimal dia sudah melewati retracement-nya, minimal dia akan berjajar terus menerus atau dominan oleh buyer. Termasuk ketika dia mulai turun, minimal dia sudah breakout di sini di 1702, breakout di 1609 sekian ya, 98. Artinya seller sudah kembali pullback atau menguat karena ini bisa jadi titik baliknya. Bergerak naik koreksi, kemudian di wilayah ini kemudian bisa balik lagi,
bisa jadi nanti balik ke bawah dan kembali pullback, menguat kembali setelah melewati levelnya di sana. Baik, selanjutnya nanti kita ikuti saja dinamikanya. Yang terpenting selalu melihat kondisi yang terkininya, ikuti perkembangannya, fahami karakter candlenya dan tren yang terjadi yang sedang berjalan, dampak yang ditimbulkan atau pengaruh terhadap pergerakan sebelumnya seperti apa, kita ikuti. Jadi ketika sudah berbalik jangan hanya kita berharap kita punya buy, marketnya sudah turun, breakout di levelnya, kita hanya berharap. Tidak bisa trading, tidak bisa hanya berharap. Apalagi kita menggunakan tipe day trading dengan batasan waktu hanya 1 hari kita ya bisa toleransikan, sehingga harus segera melakukan aktivitas dan recovery bahasanya ya, bisa melakukan tindakan yang intinya bisa mempercepat exitnya atau meminimalisir tingkat kerugian dan kita lakukan evaluasi berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.